Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube aku melalui like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Masya Allah, sudah lama banget ya teman-teman aku nggak share video budgeting ya, sekitar 2 minggu ya aku nggak share video budgeting. Tapi alhamdulillah kali ini aku paksain untuk bisa upload ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini tuh budgeting di bulan Oktober ya teman-teman. Dan ini kali pertama juga aku mencoba budgeting bulanan ya. Oke, karena ini berhubung pertama kalinya aku budgeting bulanan ya teman-teman. Untuk saat ini aku menggunakan budget 3 juta ya untuk budgeting sebulan. Ini baru percobaan ya teman-teman. Semoga aku bisa untuk budgeting bulanan ini, karena jujur aja aku memang belum pernah ya teman-teman budgeting bulanan. Biasanya tuh harian, kalau enggak ya mingguan gitu. Karena untuk pendapatan kami itu memang harian ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama kalinya ini aku kasih judul budgeting bulan Oktober 2024 gitu ya teman-teman. Dan untuk gajinya saat ini itu aku memakai 3 juta. Terus aku ambil untuk tabungan sebesar 300.000 ya teman-teman. Oke, 300.000 ini akan aku sisihkan di awal ya, di awal bulan. Terus sisanya itu ada 2.700.000 ya teman-teman. Nah, ini akan aku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Ya, kebutuhan seperti biasanya, kayak ada listrik, PDAM, kebutuhan makan juga, dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, dan ini akan aku tulis sebanyak 12 poin ya teman-teman untuk kebutuhan di sini. Itu yang pertama ada listrik, terus yang kedua PDAM, ada WiFi, SPP, terus yang kelima itu ada beras, terus juga ada belanja harian atau kebutuhan masak gitu ya teman-teman. Terus yang ketujuh itu ada belanja bulanan, ada gas dan galon, terus saku anak, terus ada juga diapers ya, karena di sini anak aku yang kecil itu masih suka pakai pampers gitu. Harus pakai ya teman-teman, karena masih suka ngompol-ngompol gitu sih. Terus yang ke-11 tuh ada kebutuhan kakak itu untuk sekolah ya, misal ada iuran apa atau apa gitu ya, itu bisa aku ambil dananya dari situ. Nah, terus yang ke-12 itu ada dana lain-lain. Sebenarnya ada 13 poin ya teman-teman. Yang terakhir itu ada sedekah. Sedekah juga aku masukkan ke sini ya. Ini sedekah ya, sedekah untuk kayak setiap bulannya itu pasti ada gitu ya teman-teman, berbagi kayak sekedar makanan kecil gitu sama tetangga. Itu aja sih ya teman-teman yang aku masukkan ke sini, karena untuk sedekah ke orang tua dan lainnya itu biasanya aku sisihkan di luar budgeting untuk kebutuhan ini ya teman-teman. Jadi aku pisah-pisahkan dulu, baru sisanya ini untuk aku budgeting untuk kebutuhan rumah tangga ini gitu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi di sini untuk budgetnya. Untuk listrik itu aku budgeting 100.000 ya. Sebenarnya 102.000 sama adminnya ya, nggak apa-apa. Di sini aku paskan aja 100.000, nanti untuk adminnya aku kasih dana yang lainnya lagi gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk PDAM aku genapkan 60.000 ya. Meskipun bayar PDAM itu nggak sampai 60.000, nggak apa-apa, di sini aku kasih lebih aja daripada kurang ya teman-teman. Lanjut lagi untuk WiFi itu aku kasih budget 130.000. Sebenarnya WiFi-nya itu 85.000 aja teman-teman, tapi di sini aku gabung sama paket data ya. Terus ada SPP 35.000, berasnya 200.000, belanja hariannya 800.000, terus belanja bulanan 200.000. Untuk gas dan galon budgetnya 100.000, untuk saku anak-anak itu 500.000 ya teman-teman untuk sebulan. Terus untuk diapersnya aku budgetkan 200.000, untuk kebutuhan kakak sekolah itu 100.000, dan dana lain-lainnya 100.000. Nah, jadi total semuanya itu ada 2.525.000 ya teman-teman. Terus di sini aku tadi lupa belum menuliskan untuk sedekah. Di sini sedekah aku kasih 100.000 ya. Oke, dan di sini aku jumlahkan kembali ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada saving di awal 300.000, terus untuk kebutuhan 2.525.000, ditambah sedekahnya 100.000, jadi total semuanya
sebanyak 2.925.000. Jadi di sini masih ada sisa 75.000 lagi ya teman-teman. Ini nanti untuk sisanya mau aku simpan juga ke dalam dompet pintar ya, karena buat jaga-jaga aja. Siapa tahu aku nanti kekurangan budget atau ada hal-hal yang di luar budgeting ini gitu ya teman-teman. Pokoknya intinya buat jaga-jaga aja dulu. Oke, dan ini untuk yang penting-pentingnya aku stabiloin aja ya teman-teman supaya kelihatan aja gitu. Ini tuh yang bagian yang penting gitu ya teman-teman. Ini aku kasih sedikit coretan warna aja gitu supaya ketahuan aja ya. Dan di sini aku nggak bikin tabel-tabel ya teman-teman karena emang untuk tag video ini tuh aku kayak singkat banget gitu waktunya. Jadi gini ya teman-teman, pokoknya videonya itu seadanya aja. Yang penting aku sudah bikin budgeting gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini aku kasih catatan di bawahnya ya, teman-teman. Ini sebagai pengingat diri aku sendiri aja. Ini aku tulis, ini tidak termasuk tabungan wajib ya untuk budget 3 juta ini. Jadi ini murni untuk kebutuhan sehari-hari aja. Terus ini juga tidak termasuk BBM ya di budgeting ini karena untuk BBM atau bensin itu aku masuknya ke modal usaha ya teman-teman, karena di sini kami juga cuman punya satu motor dan itu ya nggak terlalu banyak ya untuk bensinnya. Terus sudah aku budgetkan di modal warung jadi nggak masuk ke sini ya teman-teman. Dan lagi terus ada juga dana hiburan dan jajan itu nggak ada di budgeting bulanan ya, karena itu aku hanya mengandalkan kalau misalnya ada pendapatan lebih aja baru jajan atau hiburan gitu ya teman-teman. Makanya tadi di budgeting itu nggak ada komponen hiburan atau jajan kecuali saku anak-anak ya teman-teman. Oke, di bulan Oktober ini aku akan memakai dompet baru ya teman-teman. Sebenarnya ini nggak baru beli banget. Ini tuh agak sudah lama ya aku beli, tapi baru pengen aku pakai di bulan Oktober ini. Karena emang udah niat banget ini mau aku pakai untuk dompet bulanan gitu ya teman-teman. Nah ini sebelumnya aku sepil tipis-tipis ya untuk budgeting September kemarin itu aku tetap budgeting ya teman-teman. Hanya saja aku emang nggak bikin video ya. Nah ini untuk sisa-sisanya itu juga aku masih kumpulkan di dompet yang lama ya teman-teman. Ini aku masukkan ke tabungan gitu. Ini tuh hasil evaluasi dari minggu ketiga dan keempat kemarin di bulan September ya teman-teman. Alhamdulillah masih ada di dompet situ. Belum aku masukkan ke saving challenge 100 lembar ya. Mungkin di next time ya teman-teman aku juga mau saving dan bikin video shotnya gitu. Nah ini dia ya, aku memakai dompet baru di bulan Oktober. Ini tuh sama aja ya kayak dompet yang lama. Untuk slotnya itu ada 32 slot. Terus di sini juga sama ada slip-slip untuk kartu gitu ya. Ada pokoknya banyak slipnya lah di sini buat nyimpen-nyimpen gitu, misalnya kayak dana jaga-jaga atau misalnya memiliki uang berapa bisa disembunyikan di situ sebagai dana darurat gitu ya teman-teman. Dan ini juga udah dapet dompet dan juga stiker, terus ada tanggalannya juga ya teman-teman dari tanggal 1 sampai tanggal 31 gitu. Terus ada stiker kosongnya juga gitu. Pokoknya ini tuh harganya sekitar 40 ribuan ya teman-teman kalau nggak salah, karena aku juga sudah lupa, ini tuh sudah lumayan lama ya aku belinya. Makanya aku untuk harganya juga lupa, kalau nggak salah tuh sekitar 40 ribuan lah. Sudah dapat dompet dan juga stiker, terus stiker kosong juga, terus ada dapat tanggalan gitu ya teman-teman. Terus untuk dompetnya juga bagus banget, aku suka banget ya teman-teman, warnanya putih kayak glitter gitu sih, glossy, terus pokoknya enak dipegang, aku suka banget. Ya nggak nyesel juga aku beli ini ya teman-teman, karena aku pengen banget ganti dompet gitu ya. Untuk dompet yang lama itu ya masih tetap aku pakai ya teman-teman, mana tahu nanti aku nggak cocok metode bulanan ini dan aku ganti lagi metode mingguan, terus bisa pakai dompet yang lama lagi gitu ya. Terus kalau yang dompet yang ini aku khususkan untuk dompet bulanan aja. Jadi semua uangnya aku simpan di sini sesuai kategorinya masing-masing gitu. Nanti mungkin aku akan membaginya per minggu juga ya teman-teman untuk menghindari boncos atau apa gitu ya. Nah, di sini aku mulai pasang stiker-stikernya ya. Stikernya itu aku pilih yang sesuai yang aku butuhkan aja karena nggak semua stiker itu sesuai dengan kebutuhan aku di budgeting ini ya teman-teman. Jadi ini aku sudah pilih-pilih untuk yang mau aku gunakan aja. Terus yang tidak ada stikernya
tapi aku butuh, itu aku ganti dengan stiker kosong terus aku kasih tulisan sendiri ya teman-teman. Pokoknya aku sesuaikan aja dengan kebutuhan keluarga aku ya. Buat teman-teman yang mau samaan, nanti aku coba taruh linknya di deskripsi box ya. Untuk link pembeliannya bisa langsung cek aja di sana. Semoga nanti aku ingat ya teman-teman. Kalau misalnya aku lupa, teman-teman bisa komen aja, nanti aku kasih linknya ya. Oh iya, sambil pasang-pasang stikernya, aku mau minta maaf juga ya sama teman-teman yang sudah selalu setia nonton channel YouTube aku, karena aku sudah lama ya nggak upload video. Mungkin ada satu dua teman-teman yang nungguin video aku. Maaf ya, aku nggak bisa terlalu sering upload video untuk belakangan ini karena untuk dunia nyata aku tuh lagi sibuk banget ya teman-teman. Karena untuk usaha di warung aku juga sekarang ini aku mencoba nambah-nambah untuk, eee, apa namanya, untuk jualannya ya, aku tambahin untuk jualan es teh gitu ya teman-teman. Makanya untuk, urusan warung itu kayak ribet banget gitu ya. Tapi nanti misalnya kalau sudah stabil lagi untuk waktunya, aku bisa membaginya dengan baik ya, untuk bikin video di YouTube dan juga untuk urusan dunia nyata aku. Semoga aku bisa ya teman-teman ke depannya, amin. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah selalu mendukung YouTube channel aku, sehingga channel YouTube aku semakin hari semakin berkembang. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan lancar selalu ya rezekinya, juga diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, balik lagi ke video. Nah, ini dia untuk uangnya 3 juta sudah aku hitung ya dan aku poskan ke posnya masing-masing. Untuk pecahannya itu hanya 100.000 dan 50.000 ya, teman-teman. Sebenarnya ini agak sulit sih ya, karena nggak ada pecahan yang pas gitu. Makanya di sini untuk dananya yang nggak pas, aku gabung-gabung aja gitu ya teman-teman. Yang penting sudah sesuai dengan yang aku tulis, yang sesuai yang aku anggarkan gitu ya. Sebenarnya aku juga belum yakin dan deg-degan banget dengan budgeting bulanan ini ya teman-teman, karena jujur aku belum pernah budgeting bulanan karena gaji aku juga pendapatannya harian gitu ya teman-teman, dan ini baru pertama kali aku nyoba, tapi semoga bisa ya, bismillah aja pokoknya, semoga aku bisa dan gak over budget. Oh iya, di sini itu nggak ada tabungan wajib, nggak ada sinking fund, nggak ada saving challenge ya, nggak aku budgetkan di sini karena emang ini baru pertama kali dan aku itu hanya membudgetkan kebutuhan pokok aja sehari-hari gitu ya teman-teman. Kalau misalnya dulu aku pernah share 100.000 sehari itu udah termasuk tabungan pendidikan anak, ternyata realitanya itu nggak bisa ya teman-teman, nggak cukup. 100.000 itu belum termasuk tabungan pendidikan anak ya, atau tabungan dana darurat juga belum masuk ke sini karena emang sekarang itu apa-apa semuanya serba mahal ya teman-teman, jadi sudah nggak bisa lagi 100.000 ini termasuk tabungan, itu nggak bisa ya teman-teman. Aku sudah mencoba dan aku sudah perhitungkan dengan matang gitu ya, jadi nggak bisa. Jadi 100.000 per hari itu hanya untuk kebutuhan pokok sehari-hari aja ya teman-teman, belum termasuk tabungan gitu ya. Dan di sini aku kasih tabungan 300.000 tadi itu sifatnya hanya berjaga-jaga atau dana tak terduga gitulah ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang mendesak itu bisa pakai tabungan itu gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak terpakai sampai di akhir bulan ya alhamdulillah itu bisa aku tabung gitu ya teman-teman, atau aku saving gitu ya buat nambah-nambah tabungan. Tapi kalau misalnya terpakai juga nggak apa-apa karena emang niatnya ini tuh untuk berjaga-jaga atau dana tak terduga di setiap bulannya gitu ya teman-teman. Pokoknya semoga di sini dubbing aku, penjelasan aku itu tidak belibet parah ya teman-teman. Karena jujur kalau misalnya sudah lama nggak dubbing itu kayak bingung gitu mau ngomong apa. Oke, dan di sini sudah hampir selesai ya teman-teman. Aku mengeposkan uangnya ke posnya masing-masing. Aku mengucapkan terima kasih banyak
buat teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube aku. Semoga kalian semuanya dimurahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu ya, amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini juga bisa berkembang dan aku bisa bersemangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Pokoknya akan aku usahakan terus ya teman-teman untuk bisa tetap buat video dan bikin video di YouTube ini. Nah, ini dia tadi ada sisaan 75.000 ya teman-teman. Ini 25.000-nya itu gabung sama yang budget yang di depan tadi ya. Jadi untuk sisanya ini mau aku taruh di slot paling belakang buat jaga-jaga aja. Oke, sudah selesai dan ini aku cek-cek kembali ya. Siapa tahu ada pos yang belum kemasukan uang gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah semuanya sudah terisi sesuai dengan yang aku budgetkan. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika banyak salah kalimat di sini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.